seperti aneh ya. Kalau saya pikir-pikir nih, sob bapak terbaik-baik saja loh dari dalam rumah sakit sekarang ini tuh. Perdeponek nih ada. Tapi saya rasa kesimpulan yang saya bisa ambil hari ini adalah kawan-kawan, terkadang kan kita sebagai orang percaya, kita pikir kalau mengucap syukur atau penyembahan itu hanya monoton ke menyanyi. Karena kadang kan juga ada yang terpercaya diri dan suara tuh ya. Salah satunya, tapi yang maksud di sini adalah kawan-kawan, kita bisa mengucap syukur dalam berbagai macam bentuk. Begitu. Ekspresi. Dan sudah seharusnya pujian dan penyembahan dari kita punya hidup itu seharusnya menjadi gaya hidupnya orang percaya. Kamu punya penyembahan itu bisa dalam bentuk apapun. Halo teman-teman, kembali lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas napas, tarik nafas, buka mata. Dengan saya Uniken Diken dan ada kakak Putri Tesalonika. Teman-teman semua dan Putri, sebelum tong mulai, Putri, bagaimana kau kabar? Apa kabar? Sudah selesai tenggelam jadi kayaknya luar biasa. Sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi tetap mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Oke, teman-teman dan kakak Putri, di Tong punya episode kali ini, Ketong punya satu topik yang baru. Ini sekarang sudah akhir bulan September ya. Terasa ya. Iya betul. Bulan September ini Ketong punya satu tema besar. Pasti teman-teman tahu atau ikut dari awal Ketong punya podcast di khusus untuk bulan ini itu tentang tenggelam. Dan sekarang Ketong sudah sampai di akhir bulan dan dia punya topik hari ini itu tentang sembah Dia, sembah Tuhan. Ini diambil dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 11. Teman-teman bisa baca di rumah. Begitu. Jadi nanti akan ada poin-poin yang Ketong akan bahas sama-sama secara garis besar dulu. Kemudian nanti Tong akan masuk ke dalam sesi pertanyaan dan jawab. Seperti begitu. Jadi mungkin saya mau kasih tahu sedikit saja. Sabar kayak. Oke, apa kabar? Iya betul. Sebelum tanya. Betul, lupa. Apa kabar? Puji Tuhan, saya kabar baik. Walaupun ada sedikit sakit juga. Kayaknya saya yang paling tukang sakit juga setiap episode gitu. Tapi maksudnya tetap mengucap syukur. Itu kenapa saya bisa ikut podcast hari ini, karena itu salah satu bentuk saya punya ucapan syukur sama Tuhan. Ekspresi ucapan syukur sama Tuhan. Karena itu yang akan Ketong bahas sebentar. Begitu. Jadi walaupun Ketong ada masalah banyak, mungkin pekerjaan atau mungkin keluarga, seperti Putri punya bapak yang lagi sakit. Nah, begitu Ketong masih tetap bisa menyembah Tuhan, seperti begitu. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 poin yang Ketong akan bahas sama-sama di bagian topik kali ini. Jadi tetap di Tong punya Pondok Podcast. Iya, teman-teman yang lagi nonton dan kakak Putri, jadi Ketong akan masuk ke, mungkin Ketong akan jelaskan ada 4 poin untuk garis besar Ketong punya pembahasan hari ini. Jadi yang pertama itu Ketong punya hidup ini Tuhan yang punya, benar toh? Ya betul. Begitu, nafas hidup dan semua yang Ketong punya ini Tuhan yang punya. Betul. Jadi sudah jadi sepatutnya Ketong punya seperti tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur sama Tuhan. Nah sekarang Ketong di sini bicara tentang ekspresi syukur. Teman-teman dan kakak Putri, saya percaya pasti teman-teman punya gaya yang beda-beda untuk kasih tunjuk rasa syukur itu sama Tuhan, seperti itu. Nah di sini ada 4 poin yang Ketong akan bahas sama-sama. Yang pertama itu di ayat 1 dan 2 itu bicara tentang mari kita berterima kasih kepada Dia atau kepada Tuhan. Teman-teman bisa baca di ayat 1 dan 2 itu tentang bersorak-sorai, ada kata gunung batu. Di sini mau kasih tunjuk tentang bersorak-sorak itu artinya kita punya nyanyian yang penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin kita sakit atau rasa seperti tidak mampu atau mungkin banyak masalah tidak baik-baik saja sama Tuhan, itu tidak menjadi halangan atau hambatan untuk kita bisa memuji Tuhan. Begitu. Dan itu juga menjadi salah satu pujian paling tertinggi. Jadi waktu kita memuji Tuhan dengan, mungkin orang tidak akan mengerti. Saya kasih tunjuk satu cara, mungkin dengan menari kah, atau mungkin kemarin kalau teman-teman dengar di khotbah itu Bapak Pendeta ada seperti dengan lagu yang kayak rap-rap begitu, mungkin itu bisa salah satu ucapan syukur sama Tuhan, seperti begitu.
Kayaknya Putri bisa. Mau coba begitu? Nanti sudah ya, sebentar. Nanti. Oke. Terus di ayat 2, di situ waktu kita datang sama Tuhan, itu bukan seperti bagaimana, tapi kita yang punya inisiatif, kita yang punya langkah pertama untuk datang sama Tuhan, begitu. Karena waktu kita datang puji Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus, kerendahan hati, terus penuh dengan hormat sama Tuhan atau ketaatan sama Tuhan. Kita yang ambil langkah pertama. Jadi nyanyian syukur itu kita bisa naikkan dengan, ini bukan tentang lihat orang-orang atau teman-teman yang main musik mungkin dong main bagus, yang pimpin pujian mungkin nyanyi suara bagus, Atau tapi bukan ganteng, itu, cantik. bukan itu, tapi kita yang datang yang kita punya hati yang benar-benar mau tersungkur di depan Tuhan, seperti begitu. Dan yang berikut di sini bilang tentang mengapa kita harus berterima kasih. Menurut Putri, kira-kira ada satu alasan apa yang Putri bisa kasih buat teman-teman yang nonton, kenapa kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Menurut saya adalah karena dari awal, Ya. walaupun Tong belum memilih dia ya, mungkin ada teman-teman sekarang yang ada menjalani kehidupan Ya. kayak mungkin dong belum komitmen untuk jalan dengan Tuhan, Ya. tapi yang saya mau bilang bahkan sebelum kam komitmen untuk jalan dengan Tuhan, Tuhan sudah pilih kam, Tuhan sudah mengasih kam. Begitu. Yang kayak tadi Kak Keke bilang toh, Oke. apa langkah pertama ya adalah kita mau datang sama begitu. Tuhan. Tapi tentang apakah Tuhan mau, Tuhan sepanjang kita hidup dia mau. Oke. Jadi alasan menyembah adalah karena memang apa ya? Karena dia Tuhan- patut, dia patut. Oke, Tuhan layak dipuji dan Dia disembah. layak, dia Begitu, teman-teman. layak iya disembah seperti itu. Oke. Itu kalau dari saya. Iya, jadi kita punya, mengapa kita berterima kasih? Sebenarnya kita tidak punya alasan untuk tidak berterima kasih, karena Tuhan sudah buat banyak sekali hal besar dalam kita punya hidup. Kalau mungkin teman-teman masih belum lihat, coba ingat kembali dari kemarin sampai yang hari-hari yang di belakang sana di masa lalu, apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam teman-teman punya hidup. Itu bisa jadi satu alasan atau ungkapan syukur teman-teman. Oh iya, terima kasih Tuhan. Tahun ini saya masih hidup sampai di bulan Desember tanggal 30, itu karena Tuhan baik. Ya. Begitu. Karena ada kita punya teman-teman yang bahkan di kita punya jemaat juga ada yang Tuhan panggil duluan. Begitu. Jadi mengucap syukur tuh bisa jadi satu alasan kita mau mengingat kenapa dulu Tuhan sudah pernah buat baik sama kita. Ya. Bukan karena kita Tuhan kenapa kok kasih ini, jadi bukan mengucap syukur tapi balik bersungut-sungut gitu. Jadi di sini dia bilang ada 3 alasan yang kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, mengapa kita harus berterima kasih, itu di ayat 3 sampai ayat 7. Ya. Pertama, karena Tuhan itu lebih besar daripada semua yang ada di bumi. Seperti begitu. Ya. Tuhan lebih besar. Tuhan itu waktu kutong sakit, siapa dokter yang bisa kasih sembuh kutong? Tuhan. Tuhan. Dan Tuhan pakai kita punya teman-teman atau orang-orang yang ada di dunia Betul. ini untuk dong jadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa Betul. tolong orang-orang yang Betul. sakit. begitu. Benar sekali. Dan Tuhan itu kita punya Jehovah, Tuhan yang menyediakan. Ya. Dia Allah yang menyediakan. Kebutuhan apa yang kita rasa seperti tidak ada, seperti mungkin Putri punya bapak yang sakit ya sekarang. Rasa seperti Tuhan nanti bapak bagaimana, tapi Tuhan pasti sediakan apa yang Putri dan keluarga perlu. Ya, Begitu betul. juga dengan saya dan teman-teman yang nonton, Ya. seperti begitu. Jadi di sini ada kata lebih besar, itu ada kata EL itu maksudnya kekuatan yang lebih besar daripada yang ada daripada kita. Ya, daripada kita Kita begitu. punya. Terus Yehova itu bicara tentang Tuhan yang kekal, Allah yang kekal. Yang selalu ada. Betul, dan tidak ada batas, tidak ada akhir. Dia kekal. Akulah Alfa dan Omega. Omega. Saya yang awal dan yang akhir. Begitu. Terus ada Elohim. Ini mau kasih tunjuk tentang kepribadian Tuhan dalam hubungannya dengan kita sebagai umat Tuhan. Begitu. Yang kita hidup dalam perjanjian antara Tuhan dengan kita sebagai Ya, manusia. betul. Begitu. Dan alasan kedua itu ada di ayat 6. Kakak Putri bisa bantu untuk kasih tahu buat teman-teman yang dengar. Oke, mungkin saya baca ya ayat 6, jadi Mazmur 95 ayat 6. Kalau kamu nonton ini kan bisa sambil baca. Oke. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, itu tandanya tuh tong menundukkan tong punya diri ya, sujud berlutut. Menurut saya ketika menyembah, kayak tadi kakak bilang ya, kakak bilang kalau kita menyembah itu tong datang dengan seapa adanya kitong begitu, tidak macam kayak
ditipu-tipu gitu. Karena datang terpakai topeng betul. mungkin depan Tuhan jadi Betul. apa adanya. Benar. Gitu. Terkadang waktu saya kecil saya lihat sapu mama pergi ke gereja, satu sampai heran toh kayak, ih mama masih tuh dia menangis terlalu bokar sekali kayak sampai begitu tuh. Terus ada yang Tuhan kayak gitu-gitu. Ada juga Terus saya di situ. kayak gitu. Terus saya bilang, Ji, kayak gila begitu toh. Tapi sekarang kalau saya pikir Ya. baik-baik itu ternyata adalah dong punya ekspresi dan dong punya emosi yang dong perasaan yang sedang dong hadapi dan dong ada alami sekarang tuh betapa susahnya tuh begitu. Karena ketika kitong melakukan itu di depan orang, itu tuh pasti orang akan kaget juga dengan reaksi begitu, Ya, tidak tahu bahkan mau mereaksikan hal itu bagaimana. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, dia tuh Tuhan, dia sudah yang macam kayak dia besar. Jadi ya kita datang dengan apa adanya kitong. Dia pasti begitu akan toh. terima kita ya. Betul, betul. Jadi karena kitong ini dia perbuatan, jadi ya kitong datang dengan tong punya segala apa adanya dengan tumpu keadaan begitu toh. Terus ya di Yesaya 45 pasal 45 ayat 9 itu jangan mengeluh, tidak dengan suatu keluhan. Jadi ketika kitong datang, coba benar-benar dengan hati yang rendah karena kita mau terima sesuatu yang baru. Begitu. Macam kalau ada kopi baru tong mau taruh air putih, itu tidak bisa tong taruh dia air begitu. Itu pun butuh waktu untuk dia punya kopi keluar toh. Itu harus dibuang kopinya supaya air dia masuk itu baru. Kayak begitu. Kayak itu yang kayak misalnya ya kamu putus dari kamu pacar toh. Tidak bisa itu berlarut di situ, kamu harus cabut 100% buang untuk bisa ditanam sesuatu yang baru. Begitu. Oke, karena kita masuk ke dunia dengan kosong, maka akan keluar juga sama. Begitu. Oke, terus yang poin ketiga itu karena kita adalah domba yang digembalakan Allah. Itu ada di ayat 7. Jadi Allah, Tuhan, Yesus itu adalah tong punya gembala. Dan domba-domba itu adalah kita ini sudah. Betul. Dan jangan memuji Tuhan karena semangat dibangkitkan, begitu. Tetapi kau memuji Tuhan itu dalam segala keadaan, tidak dalam kayak hari ini dapat sapu gaji jadi akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya mau jajan, mau beli apa begitu. Karena jujur sekarang ini saya tidak dalam keadaan yang baik-baik dan saya tidak bilang begini juga untuk mencari perhatian, tetapi ini sebagai berkat buat kamu kalau kitong yang di depan kamera ataupun yang kamu lihat kelihatannya baik-baik saja, yang ada kerja di bangka, yang ada kerja di pasar, mama dorang kadang semua tidak baik-baik saja, tapi dong punya suatu masalah gitu. Dan sekarang sapu bapak ada di operasi, ada tumor jadi dia punya perut dan hari ini tadi pagi baru operasi. Ketika kemarin saya mendengar ini bahwa saya harus mengucap syukur dalam segala hal, itu langsung saya terapkan. Pas sapu kakak perempuan bilang, Bapak besok operasi dan dia butuh kantong darah. Malamnya tuh tong senang karena ternyata ada yang mau kasih kantong darah, tapi ketika kakak dia datang habis. Bisa nggak? Maksudnya itu saya bayangkan. Sudah berharap baru tiba-tiba begini darah habis. Terus kakak bilang, aduh saya tidak tahu bagaimana ini. Tolong bantu doa. Ini saya ada sedang komsel tuh, jadi langsung saya bilang ke kakak perempuan. Dan saya lihat ke Tuhan, ke langit, saya bilang, terima kasih Tuhan karena kantong darah kosong, itu artinya aku mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak mencoba untuk mengucap syukur dalam keadaan yang kau tidak bisa mengucap syukur saja. Begitu. Jadi ya Tuhan itu tong gembala dan tong harus selalu ikut dia. Ada 3 ayat dari Ibrani, Mazmur dan dari Ibrani dan Mazmur. Yang pertama, mengucap syukur senantiasa karena melihat dunia ini beda daripada orang lain, karena tong punya Yesus dan pengharapan. Tong pu iman, jadi tong dikuatkan setiap hari. Mazmur 105 ayat 1 sampai 2, ucapan syukur karena perbuatan Tuhan harus didengar dan dilihat orang. Jadi ketika tong mengucap syukur, itu kakek bisa lihat apa yang terjadi di saya dan jadi penguat buat kakek. Oh, dia bisa kuat, ternyata saya juga bisa. Siapa yang buat kuat? Juga bisa berarti. Betul. Yang buat kuat adalah Tuhan Yesus. Mazmur 145, nyatakan syukurmu supaya generasi berikut tahu campur tangan Tuhan. Itu tuh macam kayak tong tidak selamanya dunia ini, tong akan mati suatu hari nanti. Dan dunia semakin jahat, iblis semakin bekerja lewat segalanya, sudah lewat lagu yang itu dari sorga, tapi dong bikin sekarang macam kata-kata tidak baik begitu. Kata-kata yang tidak respect perempuan, kata-kata yang tidak respect laki-laki, yang penuh dengan kebencian. Dan Tuhan mau kita mewariskan
kebenaran firman kepada tong punya generasi yang akan datang, karena tong tidak selamanya dunia ini, supaya dong bisa menghadapi dunia ini dengan kebenaran firman dan dong punya harapan. Oke, Kayak begitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut di pertanyaan dan jawaban tetap di Tong Pu Pondok Podcast. Oke. Ya, Jadi Putri? kita masuk ke pertanyaan diskusi. Oke, silakan. Siapa Oke. yang duluan? Putri? Saya. Oke, boleh. Ya, bisa. Silakan. Bisa. Oke, baik, saya akan tanya balik lagi ke Mazmur pasal 95 ya, teman-teman. Kami bisa stay tune di situ, kami bisa lihat di situ. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini untuk Kak Ike dan untuk teman-teman. Dalam tahun ini, apakah kamu punya hati tuh lebih terbuka dan haus akan Tuhan, atau lebih keras dan tertutup? Begitu. Adakah hubungan penyembahan dengan hati yang terbuka? Ada tidak hubungannya antara penyembahan dengan hati yang terbuka? Wah, ini pertanyaan yang seperti Tong sudah di bulan September, sedikit lagi mau Natal. Jadi kayak ingat-ingat kembali dari Januari, kita punya seperti biasa di awal tahun itu kita ada punya satu komitmen, mungkin satu hal yang kita mau capai di tahun ini begitu. Resolution mungkin resolusi. Iya, mungkin itu sudah. Tapi intinya pasti dari kita itu mungkin ada yang saya mau buat ini di tahun ini, atau mungkin ada yang tahun lalu itu belum tercapai, jadi saya mau lanjut lagi di tahun ini. Dan saya lihat sepanjang dari bulan Januari sampai dengan September ini, saya lihat saya punya perjalanan iman dengan waktu menyembah Tuhan dalam segala situasi yang saya alami. Kadang-kadang itu saya datang dengan hati yang terluka, atau kadang-kadang saya datang dengan hati yang seperti marah Tuhan, karena kenapa saya bikin begini baru Tuhan tidak lihat itu gitu. Atau kadang-kadang datang seperti Tuhan, saya punya hati nih, saya punya tanah yang serasa kering, tidak ada air, tandus begitu. Jadi kadang-kadang saya rasa seperti begitu. Dan waktu saya datang sama itu, sebenarnya sama Tuhan dengan kondisi hati yang seperti begitu, saya lihat Tuhan dia tidak menutup tangan, dia justru terbuka terima saya. Walaupun juga kadang-kadang mungkin saya datang, tertahu mungkin saya pernah datang dengan hati yang tertutup, seperti mungkin saya marah karena orang bikin saya kecewa, atau mungkin saya punya masalah banyak dan saya terlalu sampai menyalahkan Tuhan. Mungkin itu pernah ada di sepanjang tahun ini. Tapi saya bersyukurnya dalam Tong punya keadaan yang seperti begitu, Tuhan masih tetap mau buka tangan untuk terima saya. Betul ya. Jadi kadang-kadang saya mau bilang sama macam hatra mau datang sama Tuhan, apalagi kalau misalnya saya bikin salah juga, seperti Tuhan pasti Tuhan terakan. Maksudnya saya minta ampun, Tuhan kasih ampun. Habis itu kaget bisa bikin lagi. Sudahlah, pasti Tuhan sudah tahu. Sebentar datang pasti dia akan bilang seperti, nanti kok bikin lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti begitu. Jadi ya, dalam tahun ini saya punya hati ada kadang-kadang lebih terbuka waktu saya ada dalam tekanan. Seperti bulan ini kita punya banyak masalah sekali. Waktu saya datang dengan hati yang benar-benar bahwa Tuhan saya masalah begini, dan itu kita membiarkan Tuhan datang dan menyelamatkan kita, menolong saya seperti begitu. Karena itu yang saya alami. Terus hubungan penyembahan, adakah hubungan dengan hati yang terbuka? Saya paling suka kalau datang di Pokem gitu. Waktu saya datang di Pokem, selalu saja saya pulang ada sesuatu yang baru yang Tuhan bicara untuk saya begitu. Seperti yang kemarin kita punya topik tentang ini, sembah dia nih hari Minggu kemarin waktu bagi dengan Putri ya kalau tidak salah. Seperti cara yang saya dapat itu tentang cara kita mengucap syukur sama Tuhan, cara kita bersyukur sama Tuhan dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan dan berkat untuk orang lain. Begitu. Jadi itu yang saya rasa. Jadi waktu saya datang sama Tuhan di hari Minggu, dan khusus untuk di Pokem, saya rasa itu. Jadi memang Tuhan dia luar biasa. Walaupun sepanjang tahun ini ada banyak masalah, tapi Tuhan terkasih biasa untuk terlalu tenggelam dalam masalah itu. Seperti itu. Itu dari saya. Bagaimana dengan Putri? Oke, mungkin dalam tahun ini apakah hati saya lebih terbuka dan haus akan Tuhan, atau lebih keras dan tertutup? Terbuka. Kalau saya terbuka dalam arti itu, kalau ada masalah terlari langsung ke tempat lain. Sebetulnya mungkin di dalam Tong punya pikiran dan Tong punya hati itu mungkin kayak, saya ada masalah, saya mau ke pinggir danau kayak gitu toh. Saya mau belanja ya, cewek-cewek ya biasanya. Saya mau belanja inilah, ya kasih yang stres kayak gitu. Banyak boleh toh. Saya mau makan es krim dan sebagainya gitu toh. Cuman kalau kita ngeliat baik-baik, sebenarnya, tapi ini saya bukan ini, maksudnya menghakimi tidak kayak gitu ya. Cuman motivasinya kita apa? Apakah untuk menyenangkan Tong punya daging yang ingin memang
menghilangkan stres dengan makan es krim, atau motivasinya untuk kok makan es krim tapi kok ngobrol dengan Tuhan gitu ya. Itu beda ya. Jadi saya lebih ke arah langsung ke arah Tuhan. Yang kayak Kak Keke bilang itu ini ya, up and down ya, naik turun begitu. Tapi puji Tuhannya adalah itu Tuhan tidak menyerah dengan cara setiap kali kita sudah mau pikir, sebentar kayaknya mau pergi ke Mandala sama mau makan ini, tiba-tiba tuh Roh Kudus tuh bokar sekali bilang, ingat saya. Kok ingat toh? Maksudnya apa? Katanya mau lari ke saya di luar. Oh ya sudah. Tapi lari ke makanan di luar. Iya, walaupun pasti nanti ketika bicara dengan Tuhan, Bapak, kenapa begini? Terus begini baru. Terus begini, kenapa itu terjadi begitu? Terus langsung, tapi akhirnya Roh Kudus lagi yang menang gitu toh. Kayak, kau ingat yang Yesus bilang toh, yang bilang toh apa? Kau tidak akan mengerti sekarang, nanti baru kau mengerti. Macam yang di dalam Alkitab semua nih, ini batu kayak, ini batu penjuru. Maksudnya tuh kayak, ini apa jadi? Ini bunga. Ini semua maksudnya track record ya, suatu cerita yang Tuhan sudah pernah lakukan dan ini nyata ya. Ini suatu kebenaran ya. Jadi saya kayak, saya tidak mengerti tapi ya sudah ya Tuhan, tapi ya sudahlah kalau gitu kasih damai sejahtera ya. Kayak begitu. Nah, jadi balik lagi ke tunggu pilihan kali ya Kak. Apakah kita mau memilih Tuhan dan ketika Tuhan sudah berbicara kita masih tetap mau memilih Dia, atau kita kayak saya tidak mau, sapu jalan kayak begitu. Jadi itu juga kastunya seperti kita punya pilihan untuk buka hati sama Tuhan. Benar. Tadi di bagian waktu kita bahas poin pertama di atas, kita yang harus datang sama Tuhan, buka hati begitu. Bukan kita yang Tuhan terakhir ini jadi sudah toh ya PNK kayak begitu. Itu kayak kita yang tutup diri bahkan. Padahal Tuhan ada di situ. Mari sini Putri, datang sini sama saya. Tapi kita yang balik kanan. Biar sudah nanti ada kakak Ige atau siapa kayak toh. Padahal tempat pertama kita harus datang sama Tuhan. Gitu. Kayak saya bayangkan saja, tutup hidung gini. Tidak bisa nafas lah. Itu toh harus dibuka. Jadi kalau kau mau terima sesuatu yang baru ya kau harus buka. Begitu. Kau harus hirup sesuatu yang baru kayak begitu. Makanya nafas, tarik nafas gitu ya, dan buka mata. Dan buka mata. Begitu. Kita masuk pertanyaan kedua. Siapa saya yang tanya, boleh? Ya silakan kakakku. Pertanyaan kedua dia bilang begini, apakah Putri merasakan sukacita atau mungkin teman-teman setiap kali bernyanyi, berdoa dan menyembah Tuhan? Itu mungkin di rumah atau di tempat ibadah yang ada banyak orang. Apakah Putri merasakan sukacita setiap kali bernyanyi, berdoa dan menyembah Tuhan? Mungkin yang pertama saya akan bilang adalah saya rasa ada sesuatu yang kayak dia terang dan kekuatan gitu. Kayak kita capek kan minum air langsung kayak hidup lagi gitu. Jadi kayak ketika melakukan nyanyian, berdoa dan menyembah ke Tuhan itu tidak semata-mata langsung sukacita, tetapi ada sesuatu yang dia kayak kasih kuat, mekar, kasih kuat begitu. Jadinya ada sukacita di dalam itu. Damai sejahtera begitu. Itu kalau dari saya ada kekuatan selalu ketika kita lari ke Tuhan dan melihat kebenaran. Kalau dari saya mungkin tidak beda jauh juga dengan yang Putri bilang begitu. Jadi waktu saya datang sama Tuhan tidak selalu saya merasa sukacita. Waktu saya datang sama Tuhan kadang-kadang saya rasa hancur, kadang-kadang saya rasa tertekan, kadang-kadang saya rasa capek, bosan begitu. Dan maksudnya waktu saya datang dengan keadaan seperti begitu bukan karena saya mau buat-buat, tapi itu sudah saya toh. Tuhan saya begini. Jadi waktu saya datang dengan situasi seperti begitu, ya Tuhan tetap terima saya. Poinnya begitu. Jadi datang dengan apa adanya. Betul. Dan kita tidak perlu berpura-pura di depan Tuhan untuk bersukacita begini-begini, padahal kita nggak ada mungkin hancur hati. Betul. Begitu. Seperti begitu. Oke. Bagaimana Putri? Saya yang tanya. Silakan. Jadi pertanyaan nomor 3 ya. Menurut ayat-ayat yang tadi tong baca dari Mazmur pasal 95, Tuhan tuh udah motong datang ke dia itu dengan hati seperti apa, menghadap dia tuh dengan apa begitu untuk kakak dan teman-teman. Untuk yang pertanyaan ini sepertinya tadi saya sudah bilang di pertanyaan yang sebelumnya tentang waktu kita datang sama Tuhan, datang dengan tong punya situasi apa adanya. Di ayat sini dia bilang datang dengan hati bersyukur.
Jadi walaupun ada penderitaan, ada masalah, ada tekanan, tapi Tuhan mau ketong datang dengan hati yang bersyukur. Betul. Jadi tetap mengucap syukur, walaupun ketong ada dalam mungkin masa-masa yang sulit seperti begitu. Itu yang saya belajar. Begitu. Begitu ya Kak. Ya. Mungkin itu ada hubungannya dengan terbuka. Ketika aku terbuka, berarti gini nih, aku tidak benar-benar baik-baik saja nih, atau aku memang tidak baik toh pas aku datang ke depan Tuhan. Tapi karena aku mau terbuka dan aku mau terima sesuatu, jadi aku penuh dengan ucapan syukur gitu. Macam kayak, ya Tuhan terima kasih untuk setiap keadaan seperti ini. Tapi memang firman Tuhan dengan jelas katakan, bukan kalau bisa sih, tapi maksudnya ini saya bilang ke teman-teman, ya kita harus datang dengan hati yang mengucap syukur gitu. Oke, selanjutnya Kak Keke yang tanya ke saya. Oke. Menurut Putri, siapa itu gembala yang baik dan bagaimana sikap domba-domba? Siapa ini domba-domba? Kita atau siapa? Begitu. Oke, menurut saya gembala yang baik Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa dia gembala yang baik? Dia sudah pernah bilang kalau gembala yang apa? Gembala yang baik Gembala, itu menuntun dia ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Terus dia juga kasih dia punya diri, dia punya nyawa, dia punya hidup buat dia punya domba-domba. Dan sudah jelas juga dia gembala yang baik karena dia bisa, dia bukan bisa tapi dia mencari satu domba yang hilang demi, maksudnya demi satu domba yang hilang dia bisa kasih tinggal 99 domba yang lain gitu. Jadi saking betapa berartinya kitong sebagai domba yang kadang babing-babingung itu, Tuhan Yesus mungkin jadi domba yang kepala batu. Ada domba yang kepala batu. Betul. Domba yang kepala batu. Kayaknya tuh banyak sekali ya. Oke, kita melanjut. Mungkin Putri yang tanya kayaknya. Oh iya betul. Jadi tadi dari sikap domba-domba terhadap gembala ini toh, itu tuh tunggu sikap tuh kayak bagaimana begitu terkadang ke Tuhan itu. Bukan terkadang, tunggu sikap ke Tuhan itu bagaimana selama ini. Apakah kitong itu suka mencobai Tuhan, macam menggerutu ke apa? Sungut-sungut banyak-banyak ke Tuhan kah? Atau kitong selalu dengan hati yang itu Tuhan tidak apa-apa sudah kah? Gitu kah? Atau bagaimana? Jadi saya ingat di kita punya bacaan hari ini tuh dia kasih tahu sedikit tentang situasi orang-orang Israel waktu dong ada di padang gurun, begitu. Dorang ini Tuhan bawa dorang, pimpin dorang keluar dari Mesir itu dengan dia punya tangan sendiri. Di siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, itu mau kasih tunjuk kalau perlindungan Tuhan itu nyata sekali sama dorang dan kebutuhan. Seperti dong suka bilang begini, mungkin daripada ketong ikut Musa, ketong menderita terhadap makanan, tidak bisa makan daging, balik saja sudah ke Mesir. Begitu. Sampai satu waktu dong susah di padang gurun, terhadap air mungkin untuk minum. Jadi, Tuhan kenapa dulu Tuhan bisa kasih baru kenapa sekarang ketong tidak begini? Jadi kayak dong kayak marah sama Tuhan, bersungut-sungut. Macam dong bilang Tuhan, mana coba kasih tunjuk kalau kau bisa tolong ketong. Kau bilang kau tuh Allah yang bawa ketong keluar dari tanah Mesir. Coba kasih tunjuk kau kuasa. Seperti begitu dan Tuhan kasih tunjuk itu, tapi setelah Tuhan kasih tunjuk bahwa dia kasih dong air di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Setelah itu, akibat dari dong punya sungut-sungut itu, orang-orang yang satu angkatan bersama dengan Musa dan orang-orang Israel waktu itu, dong tidak masuk ke tanah perjanjian. Akibat dari bersungut-sungut sama Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Kadang-kadang mungkin ketong punya hidup juga seperti begitu. Ketong sudah lihat nih Tuhan sudah tolong sepanjang tahun ini dari Januari sampai di 30 September ini. Tapi ketong kenapa Tuhan saya usaha mungkin begini-begini saja. Saya mau pergi pelayanan ke tempat yang mungkin orang tidak bisa jangkau tapi tidak ada yang bisa jadi saya punya sponsor atau mungkin apa saja. Padahal ketong lupa, tong coba lihat kembali ke belakang. Kalau ketong bisa ada di titik hari ini, itu semua karena Tuhan, begitu. Betul. Jadi yang hal lihat di sini, untuk saya pernah merasa seperti, oh begitu kah Tuhan, coba kau kasih tunjuk. Kalau memang kau itu satu Tuhan dan contoh seperti saya punya pekerjaan sekarang, saya bilang, Tuhan saya sudah lama sekali kerja di tempat ini. Bisakah mungkin Tuhan kasih satu tempat kerja yang baru? Tapi saya tapi itu macam, iyo kah? Kau pernah bikin, jadi coba kau kasih tunjuk lagi. Jadi bukan seperti berserah terus lihat Tuhan bertindak, tapi kayak, iyo kau bisa bikin kah tidak? Padahal hal tidak perlu kayak nantangin gitu. Kayak mau tantang Tuhan, baru saya pikir, saya siapa? Begitu. Ya betul. Jadi ya saya pernah mengalami itu. Siapa aja? Kayak begitu. Bagaimana dengan Putri atau kita melanjut?
Iya, Oke, sama aja sih dengan yang kakak kita tadi. Oke. Begitu. Kalau begitu nanti kita lanjut di pertanyaan yang Berikutnya. Oke. Oke, silakan Putri. Baik. Jadi saya akan tanya pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, jadi pas tong ingat kebaikan Tuhan dan Tuhan pun campur tangan di dalam tong hidup, apa nih? Iya, Bagaimana? menyiapkan hati yang mau bersyukur dan menyembah. Bagaimana tong sebagai manusia cepat sekali lupa dengan apa yang Tuhan buat di dalam tong hidup ya. Terus di ayat-ayat ini tuh apa alasan tong harus tetap menyembah Tuhan begitu? Apakah motivasinya itu karena tong teman-teman menyembah, jadi tong bilang oh semua ikut rame juga mau menyembah kah? Atau bagaimana? Iya. Jadi di sini ada dua pertanyaan tapi dia baku ini ya bertolak belakang Ya, gitu. gitu. Yang satu dia bilang bagaimana kita bisa begitu cepat lupa kebaikan Betul. Tuhan. Terus yang berikut dia bilang bagaimana kita bisa ayat-ayat ini tolong kita untuk tetap ingat alasan kita harus sembah Tuhan. Betul. Harus sembah Tuhan tapi juga kita suka lupa. Betul. Begitu. Jadi saya lihat di sini kadang-kadang kita bisa lupa tentang kebaikan Tuhan itu ketika kita tenggelam dalam masalah. Begitu. Kita terlalu fokus dengan tong punya hal-hal yang dia sebenarnya bersifat sia-sia, bukan menuju kepada kekekalan begitu. Kadang-kadang kita lihat kita punya prioritas itu Tuhan di bawah, terus kita punya kebutuhan seperti makan, tidur, pakai dan semua itu lebih di atas gitu. Tentang nanti saya habis bulan mungkin saya masih dibayar atau tidak, atau mungkin aduh orang-orang yang tidak bisa makan hari ini dong, bisa hidup atau hidup besok hari atau tidak. Jadi kadang-kadang kita ngerasa seperti kita lebih fokus tentang punya masalah, tenggelam di dalam sampai akhirnya kita lupa kalau kemarin Tuhan baru tolong begitu. Jadi kadang-kadang seperti begitu. Terus alasan untuk kita bisa sembah Tuhan. Jadi itu seperti dia sudah kasih tahu di pertanyaan yang tadi yang saya bilang. Jadi kita punya alasan untuk menyembah Tuhan itu karena Tuhan layak untuk kita sembah. Begitu. Bukan karena saya mau buat baik supaya saya bikin baik hal-hal baik itu supaya Tuhan senang dengan saya, bukan. Tapi memang Tuhan dia layak untuk disembah, dipuji dan disembah. Kita umat ciptaannya ini harus menyembah Tuhan gitu. Mungkin menyembah Tuhan ini bukan seperti datang seperti menyanyi puji Tuhan, tapi dalam segala sesuatu yang kau kerjakan di kau hidup, apapun itu harus tetap bersyukur bahwa itu seperti bikin untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu bisa jadi satu ekspresi untuk kau sembah Tuhan gitu, walaupun mungkin keadaan terbaik-baik saja kayak tadi kita ada bilang di awal seperti begitu. Jadi ya itu dari saya. Kalau dari saya itu ya gagal fokus, gagal fokus ke apa yang Tuhan kasih di tongku hidup. Itu bisa yang kayak kakek kita tadi bilang, bisa dua hal. Antara aku dapat berkat yang terlalu besar sampai itu mencuri kemuliaannya Tuhan, sehingga aku lebih fokus ke berkat itu. Kayak saya pintar dalam ini. Misalnya saya adalah dosen atau saya influencer. Saya terlalu diberkati jadi saya ini. Dia lupa kalau ketika ada seorang influencer dan dia adalah orang yang percaya, dia harusnya membawa nama Tuhan lebih banyak dibandingkan dia punya nama yang dipromosikan, karena dia tidak bisa menyelamatkan orang, tetapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan orang. Begitu. Terus yang kedua itu adalah tenggelam dalam masalah. Saking kau tidak bisa melihat potensi-potensi lain di mana Tuhan bisa membantu kau, saking kau lupanya kalau betapa besarnya Tuhan dan kau tuh hanyalah kecil saja. Jadi kau kayak sudah, mungkin saya tidak lulus kuliah, sudah bapak ini jadi biar sudah saya ganas Tuhan, sudah Tuhan tuh kayak begitu toh. Apa itu? Iya toh, maksudnya terkadang kan ada toh. Tuhan kok tega brother dan gitu, sister tong jujur saja toh. Maksudnya toh terkadang Tuhan kok tuh tega sekali, Tuhan kok tuh ini sekali kayak begitu. Saking terlalu melihat Tuhan sebagai sebagai sosok yang jahat kepada kau begitu. Jadi terlalu tenggelam, tidak melihat harapan gitu. Jadi memperberat diri sendiri dengan itu. Terus alasan menyembah ya balik lagi tadi, karena dia layak disembah. Sebelum kau mau berbalik ke dia pun dia sudah selalu buka tangan untuk kau begitu. Sip. Pertanyaan terakhir ini. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara hati yang bersyukur sama Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana? Oke, kalau saya mencoba lihat di ayat, kalau ada jawabannya ya. Di sini selalu minta tong marilah begitu. Marilah nih kayak suatu ajakan nih yang
sebetulnya ayat ini sendiri sudah berbicara ke kita untuk jangan menyerah, untuk tetap taat. Tapi datang sama Tuhan. Tapi datang sama Tuhan yang mungkin saya bisa perlengkapi lagi, walaupun saya tahu firman Tuhan itu memang sudah lengkap. Makanya itu yang saya mau bilang ke Kam, caranya adalah untuk pelihara hati yang bersyukur adalah kok sebagai anak muda atau kok seorang mama kah, kok seorang bapak kah, kok seorang siapa saja di dalam kok punya kehidupan sosial sekarang. Kam coba lihat ini, dunia tuh bukan hanya di dalam kupu kamar, di dalam kupu pekerjaan saja. Lihat lebih luas. Lihat lebih ke arah apa yang Tuhan lakukan di orang-orang. Lihat lebih ke arah bahkan kau punya badan. Kayak, satu tidak pernah buka bagian dalam sapu organ tubuh loh. Tapi dia tetap bekerja ya, sapu jantung tetap hidup ya. Itu siapa ya yang memelihara itu? Tuhan gitu. Jadi kayak lebih banyak melihat-lihat, bukan hanya lihat reels dan Instagram, tapi lihat semuanya, lihat awan, lihat betapa bedanya kok dengan orang lain. Ternyata dengan dia saya beda ya, berarti kok punya Tuhan yang besar. Nah selain itu komunitas juga penting. Komunitas di dalam Tuhan itu penting. Kalau kau sudah lihat kau teman-teman yang tidak membangun, yang setiap harinya ketika kau ceritakan kau punya masalah kayak tapantul saja, malahan dong kasih banyak masukan yang membuat kupu itu juga sesak dan penuh dengan kebencian. Yuk nih, bilang kas tinggal teman-teman itu dan doakan mereka. Doakan dorang. Begitu Terus baru balik ke firman sih kawan-kawan, pasti caranya memelihara adalah aku balik lagi lihat Tuhan pu janji Yeremia 29:11 dan Amsal juga masa depan sungguh ada. Terus Ayub juga bilang, ini kayak mau rap begitu. Iya, Ayub juga bilang apa? Ayub bilang kalau aku tahu bahwa Tuhan punya rencana Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Aku tahu bahwa Engkau berkuasa dalam melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Begitu. Jadi lihat balik ke Tuhan pu janji. Kakek Ike. Jadi tadi dari semua yang Putri bilang, kamu bilang kalau sebenarnya ketong bagaimana bisa memelihara hati, berarti balik mengingat kebaikan Tuhan, gitu. Betul sekali. Mengingat kebaikan Tuhan dan kau akan tahu kenapa saya harus mengucap syukur. Itu begitu. Oke, teman-teman dan Putri, kita sudah sampai di akhir dari kita punya sesi tanya jawab. Puji Tuhan. Kira-kira Kakak Putri, kesimpulan apa yang Kakak Putri bisa tarik dari kita punya pembahasan hari ini? Silakan Kakak. Kesimpulannya adalah kawan-kawan anak muda semua. Silakan. Aduh, maaf. Terlalu diberkati. Bukan saya diberkati sih, tapi kamu juga semuanya terlalu merasa diberkati. Aneh ya, kalau saya pikir-pikir nih, sob bapak terbaik-baik saja loh, dari dalam rumah sakit sekarang ini tuh. Perdeponek nih ada. Tapi saya rasa kesimpulan yang saya bisa ambil hari ini adalah kawan-kawan, terkadang kan kita sebagai orang percaya, kita pikir kalau mengucap syukur atau penyembahan itu hanya monoton ke menyanyi, karena kadang kan juga ada yang terpercaya diri dan suara tuh ya. Salah satunya, tapi yang maksud di sini adalah kawan-kawan, kita bisa mengucap syukur dalam berbagai macam bentuk. Begitu. Ekspresi. Kayak tadi Kak Keke bilang, saya masih ingat 1 minggu yang lalu di Tong punya komunitas Sahabat Yosua, teman-teman pada bikin kerja bakti toh. Terus ketika saya lihat teman-teman dong kerja bakti dan saya ada pergi mengajar di situ, saya bilang, saya ingat yang ini, Kolose 3:23. Yang apa sih yang kulakukan itu kulakukan buat Tuhan, dan Tuhan juga sudah mengatakan beberapa kali dalam kitab suci kalau Tuhan punya hidup adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jadi ketika kita menyembah itu kan kita memberikan persembahan kita ya, dan Tuhan punya persembahan itu kan kita sebagai manusia Tuhan punya segala macam kekurangan, tapi Tuhan dia tetap membuka hati untuk menerima itu. Jadi yang sama bilang, kamu punya penyembahan itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk kita di depan sini, bisa dalam bentuk teman-teman dong yang ada di tim produksi ini dong ada layar. Di belakang layar, ada kontrol kamera, ada kontrol suara, ada yang beli makan, dan ada yang melakukan berbagai macam hal begitu. Bahkan ketika kau pel-pel lantai, atau mungkin kok ada di pasar baru bantu mama sambil kok tunggu kerja begitu toh, itu tuh kan punya
persembahan ke Tuhan. Kam pikir kalau itu ini Tuhan, sapu persembahan ini. Begitu. Karena banyak teman yang tidak punya waktu untuk betul-betul ikut komunitas orang percaya dan bisa menyembah Tuhan. Dan terkadang dunia membuat dong lupa kalau dong bisa menyembah Tuhan kan cara apa saja. Kayak begitu. Jadi yang terakhir saya mau bilang adalah dari Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Begitu, walaupun di saat yang sangat sulit, kamu tetap bisa bersukacita dan kamu akan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Begitu, anak-anak diberkati. Iya, tadi Putri bicara tentang persembahan-persembahan, saya jadi ingat, saya lupa dia punya alamat ayat, tapi ketong punya persembahan yang paling sejati, persembahan yang hidup adalah ketong punya hidup itu sendiri. Jadi waktu ketong kasih ketong hidup sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang kontrol ketong punya kehidupan. Jadi apa saja yang ketong akan bikin, itu ketong akan bikin dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Begitu. Jadi kalau ketong taruh prioritas Tuhan yang pertama, ya apa saja yang ketong bikin, itu akan terlihat dalam ketong hidup setiap hari. Begitu. Jadi mungkin tadi Putri sudah bilang banyak. Jadi yang kamu bilang di sini, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan bersukacita adalah waktu kita menyaksikan kasih Tuhan, kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, itu bisa menjadi berkat buat orang-orang, buat siapa saja, teman-teman yang mungkin berada dalam tekanan tapi dong tidak bisa berbagi. Waktu dong dengar apa yang ketong bagi, itu bisa tolong dorang. Begitu. Dan sudah seharusnya pujian dan penyembahan dari ketong punya hidup itu seharusnya menjadi gaya hidupnya orang percaya. Begitu. Bukan kau datang sama Tuhan hanya waktu kau senang saja, tapi waktu kau susah atau ya sesuatu yang kau alami dan itu berat sekali, kau tidak datang sama Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan terima kau. Tuhan dia terkasih izin ketong untuk bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi Tuhan dia terima ketong punya hati yang terluka waktu ketong datang kasih ketong punya masalah. Jadi bisa bedakan orang yang datang dengan sungut-sungut dengan orang yang datang dengan berserah sama Tuhan. Seperti begitu. Jadi itu tetaplah mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Gitu. Oke. Jadi Putri, ini ketong punya kesimpulan sudah selesai. Jadi untuk pembahasan hari ini, teman-teman yang nonton, Putri dan kakak-kakak dorang yang di belakang layar, jangan kasih biar ketong punya firman Tuhan, kebenaran ini hanya sampai di ketong saja, tinggal di ketong. Tapi coba bagi ini ke siapa saja supaya itu bisa menjadi berkat untuk mungkin ketong punya keluarga, orang tua, mama, bapak, saudara, adik, kakak, tete, nenek, atau orang-orang di tempat kerja, musuh, seperti begitu. Kadang-kadang tuh orang kayak untuk bicara musuh, termoding. Padahal ketong harus wajib, begitu. Bagikan ini supaya dong bisa terima kebenaran ini dan ada banyak jiwa diselamatkan. Betul sekali. Kakak Putri, mungkin ketong ada punya sosial media juga, ketong punya sosial media, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, dan apa yang saya lupa tidak ada. Semuanya itu kawan-kawan, kalian bisa, kalau kamu mau bagi tentang kamu punya masalah, kamu bisa DM di Instagram, kamu bisa komentar, kamu bisa like dan subscribe dan bahkan mungkin nonton banyak-banyak video yang sudah Pondok Podcast buat karena banyak sekali Tuhan berbicara lewat episode-episode sebelumnya di Pondok Podcast. Jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman tetap ditong punya Pondok Podcast untuk episode yang baru di bulan yang baru. Apalagi nih ya nanti. Saya juga penasaran. Makanya kamu nonton nih. Iya, tetap ditong Pondok Podcast.